Baik, selamat pagi Pak Heri dan teman-teman semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang belas kasih atau compassion. Sebelum mendiskusikan lebih jauh tentang belas kasih, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Ignatius Dimas Mandra Erlangga dengan NIM 18132403. Kemudian Atanasya Dara dengan NIM 181334044. Kemudian Kristi Wulan Pertiwi dengan NIM 189141057. Kemudian Maria Angelini Wini B dengan NIM 19124. Kemudian Yosefin Lisa M dengan NIM 191414012. Lalu Dimas Evan Sanctus dengan NIM 181414038 dan Ridwan Tandiwijaya dengan NIM 195314081. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan tentang hakikat dari belas kasih atau compassion. Kata compassion sendiri diturunkan dari dua bahasa Latin, yaitu pateri, dan bahasa Yunani, yaitu patein, yang artinya menderita, menjalani, atau mengalami. Menurut Gilbert 2005, compassion adalah suatu keinginan yang bertujuan untuk membebaskan diri dari penderitaan, kesadaran terhadap sumber dari penderitaan, dan perilaku-perilaku yang menggambarkan kasih sayang. Kemudian compassion atau kasih sayang ini sebagai salah satu emosi yang dimiliki manusia yang terbentuk karena melihat kesulitan dari orang lain atau dari membayangkan hidup orang lain tersebut terjadi dalam hidupnya. Kasih sayang juga berarti sebagai keinginan untuk mengubah penderitaan dengan terlibat dalam aktivitas untuk mengurangi rasa sakit orang lain. Terkait dengan perlakuan kasih sayang, Aristoteles mengemukakan bahwa terdapat 3 syarat utama dalam melakukan kasih sayang tersebut, yaitu yang pertama, masalah orang lain yang kita rasakan mampu membangkitkan perasaan kita secara serius. Kedua, kita harus melihat bahwa masalah yang ditimbulkan bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi berasal dari masalah ketidakadilan, artinya dari luar orang lain tersebut. Yang ketiga, perasaan serius yang kita rasakan dari melihat masalah penderita menggambarkan bahwa suatu ketika diri kita sendiri harus mampu menghadapi kesulitan yang sama. Demikian untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman kelompok yang lain. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang proses atau syarat dari compassion. Pertama-tama, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Evan Sanctus dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 181414038. Oke, kita mulai. Nah, proses compassion itu ada 3 syarat atau 3 proses. Nah, yang pertama itu adalah masalah yang kita rasakan mampu membangkitkan perasaan kita secara serius. Maksudnya adalah ketika kita melihat suatu keadaan atau kondisi orang lain, kita dapat ikut berempati, kita dapat ikut merasakan. Dan perasaan tersebut adalah perasaan yang serius. Bukan hanya sekedar kasihan atau prihatin, atau hanya sekedar iba melihat orang itu. Tapi kita ikut merasakan seolah-olah kita berada dalam kondisi tersebut. Yang kedua adalah masalah yang ditimbulkan bukan berasal dari diri sendiri. Dan bahwa mereka adalah hasil dari ketidakadilan. Maksudnya adalah masalah yang dihadapi orang lain ini bukan merupakan hasil dari dirinya sendiri. Contoh seperti ada orang yang malas untuk bekerja, tapi dia membutuhkan uang. Setelah itu karena kita memiliki kasih sayang, kita memberikan dia uang sebanyak-banyaknya gitu. Bukan yang seperti itu. Nah, masalah-masalah yang timbul itu adalah berasal dari ketidakadilan. Contohnya misalkan pada situasi pandemi, ada seorang bapak yang di PHK dari perusahaannya tanpa sebab yang jelas. Keadaan tersebut muncul bukan karena
kemauannya, tapi karena terjadi ketidakadilan. Terjadi karena suatu keadaan yang mendesak. Nah, dari situ ketika kita merasakan ada perasaan kasih sayang, kita akan mencoba untuk membantu bapak tersebut. Nah, itulah merupakan yang dimaksud dari masalah yang timbul dari ketidakadilan. Yang ketiga adalah perasaan serius yang kita rasakan dari melihat masalah penderitaan, menggambarkan bahwa kelak kita harus bisa mampu menghadapi kesulitan yang sama. Maksudnya adalah, tahap terakhir dari compassion ini adalah kita bisa mempersiapkan diri bahwa kita sadar nanti di masa depan kita juga bisa dan mungkin mengalami situasi yang sama. Compassion membantu kita untuk memahami bahwa dalam situasi sulit kita selalu bisa mengandalkan orang lain. Berikut yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen compassion atau kasih sayang. Di sini yang pertama ada kindness atau kebaikan. Kebaikan atau kindness adalah elemen pertama dari kasih sayang yang menunjukkan perhatian dan pengertian terhadap orang lain ketika mereka dalam kesulitan. Kebaikan sebagai komponen kasih sayang untuk orang lain dan diri sendiri menunjukkan kepedulian dan pemahaman tentang kesejahteraan orang tersebut dan dengan diri sendiri. Bersamaan dengan itu, rasa kepedulian dan kebaikan untuk kesejahteraan orang lain pun terbentuk. Selanjutnya, common humanity atau kemanusiaan umum. Ini adalah elemen kedua dari kasih sayang yang berfokus pada kesadaran bahwa pengalaman kita dibagikan dengan orang lain. Inti dari kemanusiaan umum ini adalah pengakuan bahwa orang tidak sempurna dan rentan terhadapnya membuat kesalahan. Dengan memberikan kasih sayang kepada orang lain dan diri sendiri, orang tersebut menyadari bahwa penderitaan dan kegagalan adalah bagian dari pengalaman manusia. Kemanusiaan umum tidak melihat pengalaman seseorang sebagai terpisah, tetapi memberikan rasa memiliki yang menggantikan perasaan isolasi. Selanjutnya, mindfulness atau perhatian. Mindfulness atau perhatian adalah elemen ketiga dari kasih sayang dan menekankan kesadaran emosional akan rasa sakit seseorang dan rasa sakit orang lain. Sehingga rasa sakit tidak menghabiskan keseluruhan keadaan emosional seseorang. Hal ini melibatkan pengambilan pendekatan yang seimbang terhadap emosi negatif seseorang, sehingga orang yang menyaksikan penderitaan atau yang menderita tidak akan terbawa jauh oleh rasa sakit tersebut. Ini adalah kondisi pikiran yang tidak menghakimi, yang menghindari identifikasi dengan keadaan penderitaan. Jadi, ketika kita mempraktikkan kasih sayang, seseorang harus menghindari kecenderungan menilai secara negatif orang lain yang mungkin terlibat dalam perilaku komunikatif yang meragukan, misalnya penipuan. Dan sebaliknya mempraktikkan kasih sayang dengan memperhatikan tekanan yang mungkin dialami orang lain yang mungkin memicu perilaku tertentu. Baiklah, untuk slide selanjutnya adalah mengenai dampak positif. Dampak positif yang pertama adalah mengurangi rasa depresi, kecemasan sosial, dan hal-hal negatif. Kenapa demikian? Karena kita sebagai manusia, ketika kita memiliki rasa belas kasih yang tinggi, kita akan secara otomatis itu memikirkan hal-hal positif. Maka dari itu, ketika ada seseorang yang melakukan hal buruk kepada kita pasti akan otomatis memikirkan apa sih alasan yang membuat orang itu melakukan hal itu kepada kita. Karena pasti semuanya tidak akan orang itu melakukan sesuatu itu tanpa sebab. Jadi semuanya pasti ada sebabnya. Maka dari itulah ketika kita memiliki rasa kepercayaan yang tinggi, kita akan terhindar dari rasa depresi, kecemasan hal-hal negatif. Karena ketika kita menemukan kalau alasan orang itu melakukan hal-hal itu karena ada alasan tertentu, maka kita akan cenderung memahami situasi mereka.
Baiklah, yang kedua adalah selalu memberikan pandangan positif terhadap perilaku orang lain. Hampir sama seperti penjelasan yang di poin nomor 1 tadi, ketika kita memiliki rasa belas kasihan, itu akan selalu memberikan pandangan positif terhadap orang lain. Nah, kan ketika orang lain melakukan sesuatu tadi tidak mungkin tanpa sebab. Nah, karena kita cenderung memiliki rasa belas kasihan tinggi, maka kita akan mencari tahu apa penyebab orang itu melakukan hal tersebut. Nah, dengan kita mengetahui alasan orang itu melakukan hal tersebut, maka kita akan cenderung memahami keadaan tersebut sehingga kita selalu memberikan pandangan positif terhadap perilaku orang lain. Menumbuhkan rasa percaya diri. Kenapa di sini menumbuhkan rasa percaya diri? Karena ketika kita memiliki rasa belas kasih yang tinggi, maka orang lain akan cenderung memberikan pandangan positif juga kepada kita. Pasti orang menilai kita itu selalu menilai tentang hal-hal baik. Nah, dari penilaian orang tersebut, maka kita secara tidak sadar akan menumbuhkan rasa percaya diri untuk melakukan sesuatu hal. Seperti kita menjadi percaya diri untuk menjadi seorang pemimpin dan sebagainya. Nah, yang terakhir di sini memiliki kepedulian tinggi kepada sosial ataupun lingkungan sekitar. Kenapa demikian? Karena kita memiliki belas kasihan tinggi, kita akan cenderung peduli kepada lingkungan sekitar kita. Misal ada tetangga kita atau orang-orang terdekat kita yang mengalami masalah atau sedang dalam keadaan tidak baik, pasti kita akan cenderung untuk simpati kepada orang tersebut, sehingga kita akan secara otomatis mau membantu apa yang menjadi kesusahan dari tetangga kita atau orang terdekat kita tersebut. Baiklah, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang dampak-dampak negatif dari compassion. Dampak-dampak negatif dari compassion ialah yang pertama adalah depresi. Depresi ini memiliki resiko yang sangat tinggi. Mengapa demikian? Karena seseorang yang mengalami depresi akan melakukan hal-hal yang berada di luar dugaan kita. Salah satunya adalah bunuh diri. Mengapa ia sampai melakukan hal itu? Karena dalam pemikirannya, ia sudah tidak bisa lagi berpikir dengan jernih. Ia sudah tidak dapat lagi menentukan mana hal baik dan mana hal buruk. Yang kedua adalah emosi cenderung tinggi. Seseorang atau manusia yang memiliki kekurangan compassion atau dalam istilah lain mengalami kekurangan kasih sayang, itu baik dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan sekolah, maupun dalam lingkungan masyarakat sekitar akan cenderung memiliki tingkatan emosi yang tinggi. Mengapa demikian? Karena di sisi lain, dia tidak memiliki seseorang yang dapat membantu ia dalam mengontrol tindakan-tindakan mana saja yang dapat ia lakukan dan tindakan mana saja yang tidak dapat ia lakukan. Dan yang terakhir adalah mood cenderung berubah-ubah. Seseorang yang mengalami kekurangan kasih sayang dalam lingkungan manapun pastinya akan memiliki kecenderungan mood yang berubah-ubah. Sebagai contoh, seorang anak yang awalnya memiliki keceriaan di mana-mana, selalu berceria dalam melakukan segala hal, tiba-tiba cenderung berubah mood menjadi seseorang yang pendiam, pemurung, dan tidak ingin bergaul dengan siapapun. Hal ini disebabkan karena ia memiliki kekurangan kasih sayang dari orang-orang di lingkungan sekitarnya. Demikian penjelasan dari saya tentang dampak-dampak negatif dari compassion. Selanjutnya adalah compassion dan psikologi positif. Nah, compassion atau kita sebut sebagai kasih sayang dapat diartikan emosi yang memulai proses pendekatan antara dokter dengan pasiennya. Mereka membutuhkan seorang dokter lebih dari sekadar keterampilan teknisnya saja, karena dokter sendiri yang menjadi instrumen keperawatan. Untuk meringankan penderitaan pasien,
seorang dokter tahu bagaimana menemukan jalan menuju penyembuhan yang dimungkinkan oleh hubungan terapeutik. Terapeutik yang dimaksud adalah komunikasi yang dirancang dan direncanakan untuk tujuan terapi dalam rangka membina hubungan antara perawat dengan pasiennya agar dapat beradaptasi dengan stres, mengatasi gangguan psikologis, sehingga dapat melegakan serta membuat pasien merasa nyaman, yang pada akhirnya dapat mempercepat proses kesembuhan dari pasien tersebut. Para dokter dapat memahami pentingnya dan metode pemulihan harapan dan mengembalikan kemampuan bertindak kepada orang sakit ketika keputusasaan dan ketidakberdayaan mengancam kehancuran. Pembahasan kita selanjutnya adalah penelitian terkait compassion. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Salazar dengan bahasan hubungan antara compassion atau kasih sayang, ketakutan komunikasi interpersonal, narsisme, dan agresivitas verbal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan compassion atau kasih sayang, narsisme, ketakutan komunikasi interpersonal, dan agresivitas verbal. Partisipan yang tergabung dalam penelitian ini adalah 613 mahasiswa dari Southwestern University pada tahun 2014 yang mencakup 303 pria dan 310 wanita berusia antara 18 hingga 42 tahun. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa compassion atau kasih sayang berkorelasi terbalik atau memiliki korelasi yang negatif dengan ketakutan komunikasi interpersonal, narsisme, dan agresivitas verbal. Perbedaan jenis kelamin atau sex differences juga ditemukan dalam compassion, ketakutan komunikasi interpersonal, dan agresivitas verbal. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Roxas et al. Yang membahas tentang hubungan compassion dan pengampunan di antara konselor di Filipina. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan compassion atau kasih sayang dan pengampunan di antara sampel profesional konseling di Filipina. Partisipan yang tergabung dalam penelitian ini adalah 231 konselor sekolah, psikolog, dan konselor pelatihan yang saat ini terdaftar dalam program pascasarjana di berbagai institusi pendidikan tinggi di wilayah Ibu Kota Nasional Filipina. Ada 58 peserta laki-laki dan 173 peserta perempuan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa self-compassion atau kasih sayang diri secara positif berkorelasi dengan memaafkan orang lain maupun diri sendiri. Sedangkan compassion for others atau kasih sayang untuk orang lain yang sedang kita bahas sebelumnya memiliki korelasi positif hanya dengan memaafkan orang lain saja. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat belajar.